Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumat ini, Jumat pertama di bulan Juli ya. Namun sekarang kita sudah memasuki juga bulan Zulqa'dah ya, yang saya lupa tanggalnya. Zulqa'dah berapa sekarang Pak? 11. Berarti kan kurang lebih 30 hari lagi Idul Kurban ya. Kalau sekarang tanggal 11 kan. Nah, sehubungan dengan itu, saya dari tadi melihat dan memperhatikan, menyaksikan ini dampak dari COVID ini. Masjid yang tadinya semarak, jadi bahkan ada saudara saya yang kemarin baru wafat hari Sabtu, sekarang kan Jumat ya, berarti sepekan yang lalu. Itu dia orang yang tidak percaya dengan adanya COVID, sehingga salah satu buktinya masjid di dekat dia namanya Masjid Al-Hikmah di Komplek Angkatan Laut Pondok Gede. Waktu beberapa orang mengusulkan masjid ditutup, dialah orang pertama yang menentang. Tidak, masjid tidak ditutup, buka. Terus datang lagi perintah, boleh sholat, tapi sholatnya jarak, distancing ya istilahnya. Dia bilang tidak. Jadi sholatnya seperti biasa. Masjid tidak ditutup, sholat berjamaah dihidupkan tiap waktu, kemudian safnya tidak jarang, rapat. Ini satu-satunya orang yang punya giroh agamanya tinggi. Padahal orangnya biasa. Dia sahabat saya, kemudian dia sering datang ke pondok pesantren saya. Nah, dia punya kelompok khusus untuk sholat di belakang imam. Namanya kelompok apa? Kemarin disebutkan sama istrinya, belang, di belakangan. Ya, jadi dia jamaah masuk. Nah, begitu imam maju,
Dia di barisan belakang. Ini sop penuh apa enggak? Nah, dilihat siapa yang kempasnya dan siapa yang tidak. Masya Allah. Saya bilang ada orang yang seperti itu. Dan dia menjelang wafatnya, Allah takdirkan betul-betul husnul khotimah. Yang Nabi mengatakan tidak merepotkan dan tidak menyusahkan. Artinya hari Jumat dia ikut amal soleh, bersih-bersih, nyapu ngepel masjid. Malamnya dia bilang sama istrinya, mah nggak enak badan, kayaknya masuk angin. Terus minta dikerok sama anaknya karena nggak puas. Datang ke masjid karena ada marbot tukang ngerok, yang suka amal. Dikerokin sama marbotnya, pulang ke rumah. Pulang ke rumah istirahat. Nah, paginya istirahat. Nah, waktu istirahat anaknya datang ke kamar. Lidahnya keluar. Anaknya manggil ibunya, "Mama, ini bapak kenapa begini?" Begitu dilihat sama bapak ibunya sudah tidak bergerak apa-apa. Kemudian untuk meyakinkan dibawa ke rumah sakit. Begitu sampai rumah sakit sudah tidak ada. Ini yang disebutkan tidak menyusahkan dan tidak merepot. Jadi, dan ajaibnya, nah ini ajibnya lagi. Saya diminta untuk hadir takziah malam ketiga. Itu yang hadir banyak betul, di luar banyak penuh, di dalam penuh. Terus saya sampaikan salah satu wujud kasih sayang orang hidup pada orang yang mati, diantaranya satu, menghidupkan apa yang pernah dia lakukan. Nah, dia di rumahnya rajin tadarus Al-Quran. Kata istrinya sudah sampai surat Toha. Coba. Padahal dia istrinya anaknya. Itu Masya Allah. Nah, dari itu sudah kaum muslimin, saya ingat sabda Nabi, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat sunnah yang baik, payat tabi'u, kemudian diikuti oleh orang yang sesudahnya, falahu ajru mislah. Dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengamalkan. Jadi inilah. Jadi kalau saudara-saudara sekalian di sini, ini berapa lama ditutup masjid ini? 3 bulan ya. Berarti kan kita mengawali ya. Mulainya bulan Syawal ya. Mudah-mudahan para hamba Allah dikuatkan oleh Allah, diberikan istiqomah. Nah, saya teringat dengan itu. Salahuddin Al-Ayyubi, ini tokoh pejuang ya. Waktu beliau diangkat menjadi Amirul Mukminin di daerah yang kita kenal Jazirah Arabia. Nah, Amirul Mukminin Salahuddin Al-Ayyubi setelah diangkat menjadi khalifah, maka yang beliau lakukan untuk masyarakat, kenapa beliau memanggil tokoh-tokoh ulama, kemudian diadakan kajian sirah. Nah ini nih, saya dikasih tahu sama Pak siapa, lupa lagi yang tadi disurat di sini, Pak Kadir ya, lupa lagi saya. Ya, orang Medan itu, Pak Dapri. Pak Dapri beritahu, itu orangnya ya. Padang. Nah, Ustaz nanti malam katanya. Insya Allah siap kata saya. Jadi saya ingat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membuka ulang. Nah ini membuka ulang yang sekian lama tidak pernah disentuh sirah. Apa itu sirah? Perjalanan hidup Nabi dengan sahabatnya. Berapa lama? Itu sejak pembebasan Baitul Maqdis, beliau mengadakan musim. Nah, mungkin kalau di istilah kita musim itu mungkin beda pengertiannya ya. Di kita musim itu musim panen, betul kan? Musim hujan, musim paceklik. Tapi kalau musim
Di Arab waktu itu bukan itu yang maksudnya. Mengadakan apa? Kalau istilah bahasa umum kita itu perayaan besar. Itu musiman namanya, musim. Dan itu dilaksanakan 3 bulan, bayangkan 3 bulan siang dan malam. Jadi kayak pasar mendadak itu. Dan pernah saya alami hal ini waktu saya ditugaskan ke Sudan kemarin. 2016 saya keliling Sudan. Begitu sampai ke satu daerah namanya Al Jazirah. Pas waktu itu bulan Rajab. Saya dikasih tahu, "Ustaz, kita lihat yuk. Di sini sedang festival." Festival. Iya, festival apaan? Lihat aja. Ternyata lapangan besar kayak lapangan bola. Itu setiap konter, istilah konter ini ada yang semacam membacakan berjanji. Di sini ada yang rebana. Di sini yang gulak-gilak tuh ya. Di sini ada yang kajian. Masya Allah. Saya bilang dalam hati, di Indonesia mah nggak ada, paling ada semalam pun paling berapa jam. Di sana di Sudan itu sebulan penuh itu mengadakan kajian, betul-betul kajian itu, sehingga ruhul jihadnya tumbuh. Ini salah satu buktinya. Saya merasakan Sudan itu diembargo oleh Amerika dan sekutunya 20 tahun, bayangkan. Bukan sedikit itu 20 tahun. Semua negara yang diembargo itu selalu mengalami kemiskinan dan kemiskinan. Tapi ajaib itu Sudan. Justru 20 tahun diembargo menjadi negara supplier. Itu Arab Saudi, Qatar, semua negara deretan Yaman ke utara, itu kebutuhan pokoknya disuplai oleh Sudan. Daging sapi, daging kambing, termasuk pakan binatang itu dari Sudan. Sehingga saya waktu itu nanya, di sini ada padi enggak? Karena pikiran saya kan Indonesia. Di sini enggak ada padi Pak Ustad. Ya buktinya makannya enggak pakai nasi. Kan enggak ada nasi di sana. Roti kering. Terus makannya, terus hasil taninya apa? Kapas, jagung, kemudian gandum, terus apa lagi? Rumput. Saya kalau kapas ngertilah, diekspor. Jagung biasa. Ini rumput ditanam. Terus dibilang, Ustaz, kalau 1 hektar ditanam padi lalu diuangkan paling tinggi dapat 10 juta. Tapi kalau nanam rumput 1 hektar itu 10 kali lipat, 100 juta. Makanya di sana tanah ratusan hektar, ribuan itu rumput, kapas, jagung, masya Allah. Bagaimana enggak makmur, bayangkan. Makanya saya juga aneh, saya belajar kok saya dikasih uang dolar lagi, saya baru kali itu dolar. Masya Allah. Nah inilah satu kehebatan ya yang Allah berikan kepada negara yang kenapa? Yang mereka itu saya perhatikan hidupnya makmur. Yaman dikatakan negeri miskin, tapi ternyata miskinnya bukan kayak miskin kita. Di sana nggak pernah saya makan ikan asin. Termasuk di Sudan juga saya tidak pernah makan asin. Ikannya segar, daging. Nah, ini berkahnya. Berkah mereka mendalami sirah, baik sirah nabawi maupun sirah sahabat. Nah, sekarang saya masuk kepada beberapa hadis yang berkaitan dengan sirah. Ya. Rasul mengatakan, ashabi kan nujum, sahabatku itu laksana bintang di angkasa. Oh, jadi maksudnya apa? Dia akan memberikan jalan penerang bagi umat di mana saja berada. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku laksana bintang di angkasa. Yang sering saya masih ingat sampai sekarang ini adalah para pelaut. Kan nggak ada listrik ya waktu itu, paling ya kapal. Tapi mereka kok bisa? Ini arah kemana? Lihatnya bintang. Nah ini jadi ashabikan nujum. Kemudian yang kedua, ini sabda Nabi. Sekiranya iman kalian, maksudnya iman para sahabat, ditimbang dengan iman orang-orang sesudahnya, jauh berbeda. Sehingga pada satu saat Nabi berkata, iman yang dimiliki Abu Bakar dalam satu timbangan, ditaruh dalam satu timbangan, di timbangan yang satu seluruh sahabat imannya ditaruh.
ini masih berat imannya Abu Bakar. Bayangkan dulu. Itu hebatnya pendidikan yang Rasulullah berikan kepada para sahabatnya sampai begitu. Sehingga tidak ada orang yang melebihi kehebatan Abu Bakar. Termasuk Umar bin Khattab. Kita kenal dari 4 sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini hasil produk Rasulullah gembleng siang malam, sehingga melahirkanlah kaderisasi yang sangat unggul. Kita buktikan sekarang. Abu Bakar, maka saya kalau baca Abu Bakar itu saya suka nangis duluan. Kenapa? Kalau lihat fisik tinggi, ya, agak kurus badannya. Kalau dia berjalan agak nunduk, sehingga terbayang itu. Dan dia punya kelebihan apa? Dia punya pandangan yang jauh, yang tidak dimiliki oleh sahabat lain. Contoh, waktu turun ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan Islam sebagai agamamu, dan aku telah sempurnakan dia nikmatku kepadamu. Waktu turun ayat ini pas hari Jumat, waktu asar, waktu Nabi melaksanakan haji wada. Semua sahabat begitu Rasul membacakan pada gembira. Ya bagaimana enggak gembira yang selama ini Islam dikucilkan, Islam dilecehkan. Allah sendiri sekarang, al-yauma kata Allah, hari ini akmaltu, aku telah sempurnakan. Apa yang disempurnakan oleh Allah? Alaikum, dan aku sempurnakan kepada kamu. Nikmati nikmat. Dalam ayat yang lain disebutkan waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridho kepada Islam yang kamu jadikan agama. Nah, semua sahabat gembira ria, termasuk sahabat yang dekat kepada Nabi, sama dan lain sebagainya. Nah ini Abu Bakar lainnya satu nih, nangis dia. Umar ngedeketin, ya Abu Bakar, kenapa anda nangis? Coba kalau anda sebutkan kepada saya akan ikut nangis seperti anda. Tapi bagaimana kok anda bisa nangis? Apa jawaban Abu Bakar? Tidakkah engkau, kalau istilah bahasa Sunda ada ngambek, apa itu ngambek? Ini bahasa Indonesianya mencium. Tidakkah kau mencium desir daripada ayat itu? Bingung Umar, apa itu maksudnya desir ayat itu? Bukankah kata Abu Bakar, kalau seseorang itu naik, biasanya kalau sudah naik apa? Turun kan? Kamu tahu nggak maksud ayat itu? Bahkan tidak akan lama lagi setelah kejadian ini Rasul akan pulang pada Allah. Hah? Yang benar? Iya, saya memahami ayat itu seperti itu. Akhirnya Umar maju kepada Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, apa benar saya waktu ketemu Abu Bakar beliau nangis? Saya ngomong sama dia, kemudian saya tanya kenapa nangis, jawabannya bahwa dibalik ayat yang Allah turunkan saat ini, al-yauma akmaltu lakum, bahwa Rasulullah akan kembali pada Allah. Bagaimana betul? Apa jawaban Rasul? Ya, nah, karena apa? Orang kalau sudah sampai kepada puncak itu pasti akan turun. Ternyata benar. Sesudah peristiwa itu kan peristiwa haji wada. Haji wada itu haji terakhir Nabi. Maka tidak lama sudah itu Rasulullah pulang pada Allah. Ini tanda kedalaman ilmunya Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kedua nih. Masih Abu Bakar. Coba kita lihat sahabat-sahabat Nabi yang selalu ada di sekitar Nabi. Ini orang-orang yang di sekitar Nabi ini ada orang yang mirip seperti Rasul.
Wajahnya, penampilannya, gayanya, pakaiannya, wah, pokoknya mirip seperti Rasul. Ada 5. Cuma saya sampaikan beberapa aja. Pertama, Ja'far, mirip seperti Rasul. 2, Husain, cucunya Rasul, anaknya Hasan, Husain. Yang ketiga, Muhammad bin Ja'far, mirip seperti Rasul. Dan masih ada yang lain. Nah, yang paling mirip di antara 2, 3 itu adalah Ja'far. Dan semangat Ja'far, Masya Allah. Bayangkan coba. Ini saya kembali ke belakang tentang Ja'far. Ja'far itu sahabat Nabi. Dia saudaranya Ali bin Abi Thalib. Jadi Abi Thalib punya anak banyak, di antaranya ada Uqail, ada Ali, ada Ja'far dan lain sebagainya. Nah, pada saat Ali mulai dewasa, Ali nikah dengan anaknya Nabi, namanya Fatimah. Ja'far, nah ini Ja'far, beliau menikah dengan anaknya Abu Bakar, namanya Asma. Bayangkan. Dari pernikahan itu, nah, beliau memiliki keunggulan-keunggulan hebat. Waktu Ja'far gugur di medan juang, yaitu waktu dikirim oleh Nabi untuk berhadapan dengan tentara Romawi, yaitu dalam perang yang kita kenal perang Mu'tah. Nabi sebelum memberangkatkan, Nabi pesan, kata Nabi, saya akan angkat sebagai panglimanya Zaid bin Harisah. Kalau Zaid gugur, gantinya Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib gugur, gantinya Abdullah bin Rawah. Nah, kalau ketiga-tiganya gugur, saya serahkan kepada kalian. Siapa yang kalian pilih? Begitu selesai, Nabi bicara, ada orang Yahudi dengar. Yahudinya alim, ngerti kitab Taurat. Akhirnya dia bicara di hadapan sahabat yang disebut. Kalau seorang nabi, nah ini bilangnya, bicara di hadapan sahabatnya, pasti apa yang diucapkan benar terjadi. Maksudnya nakut-nakutin. Kalau kamu dikirim pasti mati sesuai dengan ucapannya. Apa jawaban sahabat? Tidak, justru itu yang aku cari. Aku cari syahid fisabilillah. Hanya Yahudi nggak berhasil. Nabi memberangkatkan pasukan itu. Maka begitu sampai di daerah kekuasaan Romawi, maka begitu pasukan yang dipimpin pertama kali oleh Zaid bin Harisah melihat pasukan kafir itu berlipat-lipat, muslimin hanya 3.000. Bayangkan, pasukan musyrikin berapa? 200.000. Kira-kira satu berbanding berapa? Ada satu berbanding 20 ya. Nah, akhirnya apa? Sahabat ada ide. Bagaimana kalau minta kepada Nabi agar dibantu pasukan? Tapi dijawab oleh Abdullah bin Rawah, ngapain kita minta bantuan kepada Nabi? Bukankah kita sudah niat dari sejak berangkat dari rumah sampai kumpul sampai ke sini? Bukankah kita mencari syahid? Sekarang di hadapan kita syahid sudah ada. Masa kamu mau lari? Akhirnya sahabat yang minta itu mencabut lagi. Kalau gitu kita siap 3.000 menghadapi 200.000. Masya Allah. Bayangkan itu 3.000 melihat 200.000, kecil kan? Kayak begini nih. Ini 3.000, ini di sekitar 200.000. Dikepung itu. Tapi 3.000 itu dilihat oleh musuhnya itu laksana apa? Laksana panah yang akan membidik semua orang. Hebatnya itu.
3.000 orang. Nah, melihat komandannya Zaid bin Harithah begitu cekatan, lincah dan tidak pernah menyerah, akhirnya Zaid langsung dipukul dengan pasukan khusus dari Romawi, hanya jatuh terkapar, benderanya jatuh langsung di belakang Zaid. Ja'far sudah siap mengambil estafet kepemimpinan. Begitu jatuh langsung dia loncat dari kudanya, diambil, diangkat, naik lagi ke atas kudanya, dipimpin lagi. Waduh, hebatnya bukan main orang yang kedua ini, lebih hebat dari yang pertama. Padahal yang pertama sudah habis-habisan, tapi melihat Ja'far, saya campur dengan bahasa Sunda ya, biar ini sangat loncat ke depan, mundur ke belakang. Waduh, akhirnya pasukan Romawi dibuat eder oleh pasukan Ja'far. Akhirnya apa? Beberapa orang mengintai di sebelah kanan dan mengintai di sebelah kiri. Begitu dia bergerak, diserbu tangannya, putus tangannya. Tangan Ja'far putus, jatuh. Bendera jatuh, diambil oleh tangan kiri. Maju terus. Orang kaget, tangannya udah putus. Kok masih maju? Bahkan hebat bukan main. Diserang lagi oleh pasukan itu. Patah lagi tangannya, jatuh lagi, ditangkap lagi oleh lengannya yang masih ada. Maju terus. Sampai akhirnya gugur dia. Dalam hadis Rasul ditanya oleh sahabat tentang orang syahid. Itu sakitnya kayak apa? Karena Ja'far sampai tangannya 2 sudah putus dua-duanya, maju terus ke depan. Apa jawaban Rasul? Orang yang mati syahid, rasa sakit yang menimpa kepada dirinya, apakah itu panah, apakah itu pedang, apakah lain-lainnya, itu serasa seperti digigit semut. Jadi tangannya patah itu nggak terasa, seperti digigit semut. Saya baca hadis ini dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Kelebihan orang-orang yang gugur di medan berjuang. Nah, Ja'far gugur, langsung diambil alih oleh di belakangnya Abdullah bin Rawahah. Nah, Abdullah bin Rawahah begitu mengambil bendera, tiba-tiba ragu. Kata dia, apa berjalan kaki saya memimpin pasukan, apa saya naik kuda? Bayangkan, apakah saya jalan kaki, apakah naik kuda? Ternyata dalam keraguan itu mereka nyerbu, terbunuhlah dia. Nah, kemudian siapa ini? Siapa ini gantinya? Ada sahabat diangkat, tapi sahabat yang diangkat gak setuju. Saya bukan ahli. Di belakang kita ada Khalid bin Walid. Waktu itu baru masuk Islam 6 bulan dia. Akhirnya diserahkan kepada Khalid, dan Khalid akhirnya diakui sebagai pemimpin selanjutnya. Kata Khalid, karena waktu sudah sore, kita istirahat dulu, kita hentikan peperangan. Mereka juga sama menghentikan, udah. Nah, begitu paginya hari berikutnya, kata Khalid, pasukan akan saya rubah. Yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan, depan jadi belakang, belakang jadi depan. Pokoknya dirubah total formasinya. Begitu besoknya berangkat lagi ke medan juang, orang-orang Romawi kaget. Orang Islam dapat bantuan nih. Buktinya ini bukan yang kemarin ini. Padahal ini. Nah, disitulah akhirnya mereka berpikir, kemarin aja kita nggak kuat, nggak mampu. Sekarang apalagi ada bantuan. Udah mundur. Akhirnya mundurlah. Pulanglah Khalid dengan pasukannya. Nah, sebelum sampai pulang, Nabi dapat wahyu dari Allah melalui Jibril bahwa 3 pasukan yang ditunjuk oleh Nabi gugur di medan juang. Kemudian Nabi berkata, kata Nabi, Zaid fil jannah, Ja'far fil jannah. Nah, waktu Nabi menyebutkan Ja'far fil jannah,
Nabi begini kata, kalau saya lihat ranjangnya, Allah perlihatkan kepada saya, ranjangnya Zaid utuh, bagus, lengkap. Begitu juga Ja'far, ranjangnya yang terbuat dari emas permata, indah. Cuma Abdullah bin Rawahah ranjangnya goyang, nggak seperti ranjangnya siapa? Zaid maupun Ja'far. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasul? Kok dia beda? Ja'far utuh sempurnanya, Zaid sempurna. Kok Abdullah bin Rawahah? Penyebabnya apa? Dia ada ragu. Hanya gara-gara ragu dikurangin itu. Nah kayak begini. Jadi enggak mantap gitu. Oh, makanya agak dengdek mengenai. Itulah. Makanya dalam jihad bisa dilihat pol lihatnya, jangan ada keraguan. Nah kemudian kata Nabi, saya mau datang ke Ja'far. Nah, datang ke Ja'far, ternyata istrinya menunggu akan kedatangan Ja'far. Istrinya nanya, ya Rasulullah, ada kabar apa? Senang kan didatangi Rasul? Pikiran dia, sahabat akan pulang dengan yang lainnya. Rasulullah lihat anaknya Ja'far, ada Muhammad, ada Ahmad. Muhammad rambutnya acak-acakan, agak gondrong. Terus Nabi langsung memanggilnya Muhammad, terus disisirin dengan Nabi, disisirin. Terus yang satu lagi ada 3, dipandang sambil meneteskan air mata. Kata istrinya, emang kenapa ya Rasulullah? Ayahmu gugur sebagai syuhada. Kaget ya. Yang tadinya senang ya, sekarang ayahmu gugur. Ya namanya wanita kan. Akhirnya kata Nabi, at'imut ta'am li ali Ja'far. Kalian wahai sahabat, bikin makan, berikan kepada keluarga Ja'far. Penghibur. Nah itulah. Jadi saya ulang lagi, istri itu ya namanya, maaf tadi kan saya bilang Asma ya, tapi karena di zaman Nabi itu nama Asma itu banyak, ada Asma bin Umes, ada Asma binti Abi Bakar. Nah ini Asma binti Umes, bukan Asma bin Abi Bakar, karena Asma bin Abi Bakar itu nikah kepada Jubair bin Awam, maka anaknya Abdullah bin Jubair. Kalau ini Asma binti apa tadi? Umes, ya, dia nikah dengan Ja'far, punya anak. Nah Asma ini begitu selesai iddahnya dilamar sama Abu Bakar, karena Abu Bakar ditinggal pergi oleh istrinya, dinikahlah oleh Abu Bakar. Dari sejak beliau dinikah oleh Abu Bakar sampai pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah, sampai beliau dipanggil oleh Allah, Asma pendamping Abu Bakar Siddiq. Begitu Asma ditinggal pergi lagi oleh Abu Bakar, karena 2 tahun jadi khalifah Abu Bakar, wafat, dilamar oleh Ali, karena Ali ditinggal pergi oleh Pati. Jadi sahabat ini, suami pertama mujahid, pejuang besar, suami kedua khalifah Rasulullah yang menjadi apa? Tameng Rasulullah baik di Mekah maupun di Madinah. Yang ketiga dinikah oleh Ali, pemuda yang belum ada tara bandingannya sampai hari ini. Ali salah satu sahabat yang punya kelebihan, benteng Khaybar yang tinggi dan berat, pintu gerbangnya nggak ada orang yang semampu Ali. Dia loncat ke atas. Saya kalau lihat seperti itu ingat itu film kungfu itu yang dari Cina tuh, lompat ke atas. Itu Ali satu-satunya sahabat yang bisa lompat ke atas benteng. Kemudian begitu dia sudah di atas benteng, dia terjun ke bawah, maka orang Yahudi yang sedang mengintip dari dalam lari terbirit-birit. Itu pintu biasa diangkat ditutupnya oleh 10 orang. Ali tangan sendiri, set, Masya Allah.
Jadi itulah orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu memang orang-orang pilihan ya. Makanya kalau kita berkata, kenapa ya Allah kita tidak dilahirkan di zaman Nabi? Jangan. Kenapa? Bisa jadi kita kalau di zaman Nabi bisa pasukannya Abu Jahal. Kenapa? Kan tidak tahu keimanan masing-masing. Maka bersyukurlah kita berada di jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada itu, maka kalau kita berbicara sirah atau sejarah Nabi Muhammad, jangan berpikir begini. Saya sampaikan aja, karena waktu saya di sini dulu menyampaikan sirah, pandangannya sirah paling lahirnya Nabi Muhammad anak. Saya bilang itu juga betul, cuma kan bukan hanya itu. Bagaimana membangkitkan semangat pejuang muslimin yang sudah sekian lama diambil alih itu Masjidil Aqsa oleh tentara Romawi. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mau mengambil alih itu Masjidil Aqsa. Itu bukan sedikit, puluhan tahun itu persiapannya, membina sahabatnya, digerakkan, ruhul jannah dibangkitkan, mengkaji sirah Nabi. Wah, inilah yang membangkitkan semangat. Sehingga yang tadinya masjid jarang dimasukin penuh. Nah, maka Rasul mengatakan, barang siapa yang membangun masjid, Allah akan membangunkan gedung di surga. Masya Allah. Sahabat pada berduyun-duyun. Kemudian barang siapa yang sholat berjamaah, apalagi di lima waktu, tidak ketinggalan, fahuwa fi zimmatillah, orang itu berada dalam jaminan Allah. Wah. Maka pada saat Nabi membangun masjid, itu istilah bahasa gampangnya nggak saling tunjuk. Kamu aja dah di depan. Nah, kamu berapa sebelah? Enggak, itu berlomba. Ada yang bawa tiang, ada yang bawa ini bawa itu, sehingga langsung jadi. Makanya kalau kita lihat masjid di zaman Nabi itu, masya Allah. Saya waktu di Madinah, habis sholat duhur saya begini lihat ke atas. Ya Allah, itu tiangnya aja satu, kayaknya bisa buat gedung kita di Jakarta kayaknya. Itu tinggi ke atas, diteretes, ada emasnya, masya Allah. Setelah saya baca, ternyata itu sumbangan dari kekhilafahan Turki Utsmani itu. Makanya batunya bukan batu sembarangan itu, masya Allah. Terus pada saat saya melihat kubahnya hijau itu, kan ada nonjol, ada apa? Kayak tiang listrik nonjol. Saya tanya kenapa itu? Itu sejarahnya, kenapa tiang itu? Padahal kalau secara dohir nggak pantas itu. Jadi dulu pernah ada orang yang mau ngambil jenazah Nabi. Nah, akhirnya dia terpanggang di atas itu. Maka itulah, masya Allah. Kenapa? Jenazah Nabi ini yang saya baca dalam satu kitab 2 jilid isinya, itu 7 kali ada pencurian jenazah Nabi. Jadi Nabi itu sejak hidup sampai wafat pun itu masih diincar oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, yang paling menyedihkan itu terdengar suara rame di dalam masjid, dilihat mana ini, kok nggak ada, ternyata di bawah tiba-tiba tanah langsung urung, nutupin dan semuanya mati. Terus lagi Syekh Janki, ini gurunya, penerus daripada jadi Saleh itu di bawahnya, ini di atasnya Syekh Janki itu Imaduddin Janki. Dialah orang yang begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya dibuktikan dengan membangun masjid, fasilitas, semua itu. Nah, itulah saudaraku yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Insyaallah ini baru pembukaan ya tentang sirah Nabi secara selintas dan sirah para sahabat. Akan saya buka nanti secara urut dari 10 sahabat yang dijamin surga. Siapa mereka? Saya kasih bocoran aja. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Tolha, Jubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, ini Sa'id bin Zaid, terus sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.
Saya ulang lagi ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Jubair, Abdurrahman bin Auf, kemudian Said bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah itu satu lagi lupa, nanti Pak temannya. Apa? Enggak, tidak termasuk. Itu di luar 10 yang dijamin surga. Ada lagi? Bukan begitu. Kalau gitu ini tidak termasuk. Enggak. Cuma kelasnya beda. Nah, ini kelasnya Bilal, ini kelasnya muslimat. Ada itu. Muslimat yang kata Nabi, saya gedungnya punya si fulana. Kaget. Terus kata Nabi, saya mendengar suara terompahnya Bilal. Bilalnya masih hidup. Terus ditanya, kenapa ya Rasul? Tanya aja Bilal. Ditanya Bilal, kenapa Bilal? Kamu sampai terompahnya di surga lebih dahulu, kamu masih hidup. Kata Bilal, karena saya biasa setelah wudu sholat 2 rakaat yang disebutkan sholat tuhur. Nah inilah, ini yang biasa dilakukan oleh sahabat Bilal bin. Demikian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang bertanya? Monggo. Ada waktu 10 menit ya, silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Umat Islam yang membantu. Nah, termati kita sekarang umat Islam malah sebaliknya. Si tuan rumah musibah itu harus susah payah mengeluarkan biaya masalahnya. Bisa dijelaskan satu pandangan umat kita terhadap masalah kasihan. Ya. Untuk ibrohnya kepada kita ya, pelajaran bagi kita melihat Ja'far wafat. Jadi kalau ada orang yang meninggal, pertama diadakan takziah seperti Nabi datang. Orang Indonesia namanya bukan takziah, umumnya apa? Tahlilan. Tapi sesungguhnya itu takziah ya. Bahasa aslinya itu takziah. Karena sering dibaca la ilaha illallah, maka bahasanya disebutnya tahlilan. Bahasa aslinya takziah, aja. Nah, Nabi mengatakan barang siapa yang bertakziah kepada orang yang belasungkawa kematian, maka akan mendapatkan pahala sekian-sekian. Nah, kemudian bagi orang yang tahu bahwa di sekitar kita ada orang yang kematian, maka orang yang kematian jangan direpotkan urusan-urusan duniawi. Itu yang ikut menyelesaikan itu tetangga-tetangganya. Artinya kalau di kami itu biasa selama 3 hari itu yang yang ditinggal pergi itu mereka tidak diperkenankan, bukan tidak diperkenankan, tidak masak. Jadi dari tetangganya itu. Jadi makan pagi, siang, sore. Ya termasuk waktu anak saya wafat, itu pagi, siang, sore itu terus selama 3 hari 3 malam. Nah, karena kita menghidupkan sunnah Rasulullah seperti Rasul menghidupkan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Jadi inilah diantaranya saling ikat mengikat, saling tolong menolong, mengurangi beban penderitaan orang yang ditinggal pergi. Mungkin itu Pak. Yang kedua, Ja'far ya, ini Ja'far yang saya katakan. Memang sahabat Ja'far ini Masya Allah, saya baca beliau itu orang yang mendapatkan 2 kali hijrah. Pertama dia hijrah ke Habsyi. Waktu dia hijrah ke Habsyi itu memimpin kurang lebih 80-90 orang. Dialah pimpinannya. Pada saat dia sudah sampai di Habsyi bersama para sahabatnya, datang intelijen Quraisy ke Raja Najasyi untuk memohon kepadanya agar orang-orang yang dari Mekah hijrah ke negerinya ditarik. Dia diutus karena untuk diizinkan.
Najasyi dengan cerdasnya, kata Najasyi, saya belum dengar ada orang ada di lingkungan wilayah saya. Ya udah, coba cek. Nah, ayah dicek benar. Begitu dicek, Ja'far karena Najasyi ingin ketemu dengan mereka dan mau dialog dengan mereka. Siapa yang akan berhadapan dengan raja? Ini levelnya level raja ini. Maka Ja'far itu yang ditunjuk, dia berhadapan dengan Raja Najasyi dan terjadi dialog yang panjang sampai setelah dialog Raja Najasyi bilang, apa ada wahyu yang disampaikan oleh nabimu kamu hafal? Ada. Akhirnya coba bacakan. Dia baca surat yang berbunyi Kaf ha ya in sad Zikru rahmati abdika Zakaria dan selanjutnya. Waktu dibacakan ayat ini, Najasyi kan orang ngerti Arab, langsung dia ngambil ranting pohon yang kecil aja. Kata dia, nih agama yang kau bawa dengan agama saya, cuma ini bedanya, seranting ini bedanya. Nah, begitu dibacakan pada nangis itu, Najasyi nangis, para menteri nangis. Maka turunlah ayat yang sampai hari ini kita baca ayatnya, juz ke-7. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro a'yunahum tafidu minad-dami mimma arafu minah. Ketika mereka mendengar wahyu yang dibacakan olehnya, maka kau lihat air mata mereka berlinangan. Kenapa? Karena yang dibaca satu kebenaran yang datang dari Allah. Itulah hebatnya Ja'far. Dia bisa menyampaikan argumen yang bisa mematahkan Najasyi dan para menteri, dan tidak lama sejak itulah dan pada peristiwa itu Najasyi masuk Islam, para menteri masuk Islam. Itu dakwahnya siapa? Ja'far bin Abi. Mungkin itu Pak yang dapat tambahan ya. Silahkan, ada lagi? Ya silakan. Monggo. Ada yang nanya lagi di belakang? Di samping kiri. Ya, silakan. Ya, bukan sepupu, saudara, kakak apa adik gitu, saudaranya. Jadi pas istrinya Ja'far, Asma bin Umayyah itu, tapi dikawinin nama Ali bin Abi Thalib. Iya. Tapi Fatimah ada meninggal. Udah meninggal. Atau lamun can meninggal mah, makanya nyanyahuanan. Masa dia? Iya. Dan lagi Asma ya sama Fatimah itu kan Ali nikah sama Fatimah, ya kan? Fatimah wafat. Terus Asma tadi itu kan pertama dinikah oleh Ja'far, wafat, diganti nikah lagi sama Abu Bakar, meninggal, nikah lagi dengan oleh Ali kan gitu. Nah, jadi Fatimah sudah tiada, nikah. Nah dari situ kemudian Ali nikah lagi. Nah. Ya, ada lagi silakan. Dari Majalengka, mana? Baik, saudaraku, waktu Isya masih ada? Hah? Nggak kedengaran, kejauhan. Abu Bakar bukan mertuanya Ali. Nabi itu mertuanya Ali. Nabi punya anak Fatimah. Paham? Fatimah anak Nabi dari Khadijah. Nah, Ali anak uaknya Abu Thalib kan? Anak Abu Thalib. Berarti kan Nabi sama Ali itu kan sepupuan tuh.
Ini kalau istilah Sunda kan udah lahir nih, udah jarak, belum dekat. Nah, makanya Ali nikah kepada mantannya Abu Bakar yang ditinggal Nah, itulah. Itu pun setelah selesai iddah. Nah, iddah yang ditinggal itu adalah 4 bulan 10 hari. Jadi kalau perempuan selama iddah nggak boleh itu diutik-utik. Bahkan kalaupun ada orang berminat, nggak boleh mengatakan nanti kalau sudah selesai aku nikah, nggak boleh, dilarang oleh Islam. Harus disimpan, dirahasiakan. Nah, itulah makanya begitu selesai iddahnya langsung maju. Ya. Gimana? Oh ya jarang lah, karena belum mempelajari kali. Kalau sudah mempelajari, insya Allah lah mengikuti. Banyak ada yang tahu mungkin nggak cocok kali dengan hatinya. Pengennya carinya yang muda-muda lagi kayaknya. Kan ada terkenal itu di Jawa itu, padahal usianya udah kepala 5, 6 itu isinya 18, 20 itu aja. Insya Allah ya, kalau kita berani insya Allah dimudahkan oleh Allah ya. Membacakan sunnah, kata orang belakang, emangnya sunnah hanya itu aja, kata jawaban gitu. Ya sunnah memang banyak ya. Ada yang bagian itu, ada yang lainnya. Bahkan ada timbul pertanyaan, sunnah apa syahwat? Oh, ayo bingung jawabnya, dua-duanya lah. Kalau nggak ada syahwat nggak mungkin. Nah, maka pertanyaan suka di pojokan. Sunnah apa syahwat? Dua-duanya. Yo, kalau diambil sunnah nggak ada syahwat, sengsara isi kita. Nah, itulah. Ya. Ada lagi yang bertanya di sekitar sirah sahabat atau sirah Nabi? Sudah ya, nah, sedikit saya kasih tahu. Nah, di dalam perjalanan sirah itu saya takjub kepada sebuah karya tulis judulnya Umar yang Agung. Mungkin di sini ada yang punya bukunya. Umar yang Agung. Itu ditulis oleh Asy-Syibli, pakar ahli sejarah. Saya setiap buka buku itu nangis terus. Kenapa? Karena tidak ada sahabat yang sekian ribu sahabat yang diberikan oleh Allah memandang dari jarak jauh. Belum ada HP, belum ada telepon, belum ada komunikasi canggih seperti sekarang. Coba dia bisa dialog dari Madinah dengan orang yang ada di Persia, kalau sekarang Iran. Itu Umar bin Khattab. Masya Allah, Umar bin Khattab ini punya kelebihan di antara sekian. Tapi dia tidak menduduki siapa? Khalifah Abu Bakar. Hanya inilah yang disebutkan tamyiziyah. Keunikan masing-masing sahabat punya. Ini kelebihannya, ini kelebihannya. Makanya ada buku judulnya 60 sahabat Rasulullah. Wah, itu coba dipelajari. Kemudian ada lagi 101 sahabat Rasulullah. Ada lagi 101 sahabat wanita, Masya Allah. Terus ada lagi khilafah teladan Rasulullah, Masya Allah. Saya rasa itu saja ya, karena waktunya sudah mendekati Isya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya, dan apabila ada kesalahan itu datang dari diri saya sendiri, dan apabila kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa pada Allah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.